Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama panjatkan puja-puji tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas taufik serta hidayahnya kita bersama masih diberi keadaan yang iman Islam, dan semoga kita bersama diberi rasa ihsan sehingga ibadah kita betul-betul menjadi ibadah yang betul mengharapkan ridhonya Allah dan mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita ucapkan salawat serta salam yang seindah-indahnya, yang sebaik-baiknya kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bersama mengharapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda semuanya untuk belajar bersama, yaitu belajar tasawuf, ilmu tasawuf yang terangkum dalam kitab yang begitu sangat populer di kalangan muslim, kalangan para santri, para ahli tasawuf baik thariqah dimanapun, yaitu kitab yang dikarang oleh beliau Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari, yaitu kitab Hikam, yang mana nanti di kitab Hikam ini banyak pengajaran yang diberikan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah untuk kita bersama, supaya kita betul-betul memahami dan belajar tentang tasawuf, yang mana tujuan dari tasawuf itu adalah memperindah, menjadikan sebuah ibadah kita betul-betul ibadah yang betul-betul mengharap ridhonya Allah dan murni hanya mengharapkan ridhonya Allah dengan penuh keikhlasan dan mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita harapkan bersama-sama, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mukhlisin, orang yang ikhlas betul di hadapan Allah. Baik pemirsa, untuk itu kita mulai dari apa yang kutip ataupun tertulis di dalam kitab beliau di halaman yang pertama, yaitu terkait dengan masalah kata-kata beliau yang pertama terkait dengan masalah ketasawufan. Saya akan bacakan apa yang disampaikan beliau dalam kitabnya. Saya baca dengan terjem Jawa, kemudian saya Indonesiakan, kemudian kita ulas bersama, kita bahas bersama, kita pahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi, min alamatil i'timadi, tetap setengah sangking piro-piro tondone ketergantungan, gantungake, alal amali ing ngatasi amal, nukson rojai utawi kurangi pengarep-ngarep, inda wujudiz zalali ing dalem nalika wujudi kesalahan. Salah satu tanda-tanda
bergantungnya terhadap sebuah amal, yaitu adalah kurangnya pengharap-harapan terhadap ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ketika dia dalam kondisi mendapatkan kesalahan atau kesulitan. Baik, dari sebuah kata mutiara ini kita dapat mengambil sebuah pembelajaran bahwa salah satu tanda-tanda orang yang menggantungkan amal, dia itu kurang dari mengharap-harap atau rojak terhadap rahmatnya Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang perlu kita garis bawahi adalah di kata-kata i'timad, yaitu menggantungkan. Dalam hal ini di kalangan kita, di kalangan muslim atau kita yang sering beramal soleh dan lain sebagainya, perlu kita fahami bahwa amal soleh itu bagus sekali, berikhtiar, beribadah itu sangat bagus sekali. Tapi perlu kita fahami, menggantungkan terhadap amal itu tidak baik. Karena menggantungkan amal berarti kita menjauhkan kepasrahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita harus tetap beramal soleh dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, perbanyak wirid-wirid, zikir-zikir dan selain sebagainya, dengan tujuan untuk tetap kita bertaat atau takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lain, tujuan kita adalah hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ini yang paling terpenting. Yang sering kita lupakan, kita hanya mengandalkan amal. Misalnya contohnya seperti ini. Misal kita beramal melakukan sholat duha dengan harapan rezeki kita banyak, sehingga kita pada waktu sudah melaksanakan sholat duha sebanyak-banyaknya, kemudian Allah memberikan banyak rezeki, justru di dalam diri kita muncullah rasa, gara-gara saya banyak sholat duha akhirnya saya banyak rezekinya. Dia mulai melupakan bahwa semuanya itu adalah atas rahmatnya Allah, sehingga dia hanya mengandalkan amalnya. Ini yang dimaksud, ini yang perlu kita hilangkan dalam diri kita. Kita tetap beramal dengan niat untuk taat kepada Allah, tapi tetap dengan satu tujuan, yaitu untuk mencari ridhonya Allah. Nah, kalau di sini kita bisa jalankan seperti itu, maka keseimbangan dalam kita beribadah akan tercapai dengan baik. Maka dari situ, ini bisa dikatakan kalau dalam dunia tasawuf ini bagian dari syirik, yang mana dalam dunia syirik kita fahami ada syirik yang jali, ada syirik yang khafi. Syirik jali adalah syirik yang betul-betul tampak, misalnya seperti orang menyembah kepada berhala, menyembah kepada selain Allah, pokoknya kepada pepohonan dan lain sebagainya. Ini seperti yang dimaksud dengan syirik jali. Adapun syirik khafi banyak halnya, termasuk sifat sombong, ria, ujub dan lain sebagainya. Termasuk kita menggantungkan amal, hanya kita menggantungkan amal. Ini termasuk bagian dari syirik khafi. Karena apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu atau diberikan sebuah keluasan rezeki, kita lupa bahwa yang beri rezeki itu ada Allah, bukan amal kita. Amal kita hanya sebuah bagian dari ikhtiar dan ketaatan kita. Sekali sampaikan, supaya kita tidak i'timadun alal amal, maka diingat-ingat bahwa ikhtiar itu bagian dari ketaatan. Beramal soleh adalah bagian dari kita ketaatan menjalankan perintah Allah. Selebihnya terkait dengan hasil atau pemberian yang diberikan, itu semuanya murni karena Allah. Ini sejalan apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa beliau mengatakan yang makna artinya seperti, bahwa Allah menyampaikan yang artinya seperti ini: ketika kamu beramal soleh atau melakukan sebuah kebaikan ibadah, ingatlah itu adalah pertolonganku, dan itu murni atas pertolongan. Tapi ketika engkau melakukan sebuah amal yang di luar dari tuntunan atau melanggar kemaksiatan, itu adalah karena nafsu. Dari sini jelas bahwa ketika kita beramal soleh itu atas pertolongan Allah, apalagi hasilnya murni itu atas kehendak Allah. Dari situ kita dapat pahami bahwa kita harus tetap beramal soleh,
beribadah, perbanyak wirid, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah. Seperti kita pada saat ini, kita di bulan Ramadan, kita berpuasa. Yang tidak lain di Al-Quran disampaikan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibadah kita ada tujuan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang betul-betul murni menjalankan perintah Allah. Tidak lain, hanya menjalankan perintah Allah. Terkait dengan masalah hasil, nanti kita dalam puasa diberi sebuah hal yang lain-lain terkait dengan rezeki kita menjadi lancar, kita menjadi luas keimanan kita. Itu murni rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Amal kita hanya sebuah pemberian dari Allah, yaitu untuk kita bertaat kepada Allah, tidak menentukan apapun. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah yang dimaksud, yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah Askandari. Untuk itu marilah kita bersama-sama tetap belajar meningkatkan ketaatan kita. Kita belajar syariat dengan baik, kita belajar ilmu fikih supaya ibadah kita bagus, untuk kita hadapkan kepada Allah, tidak lain hanya untuk mencari ridha Allah. Tapi ketika kita mendapat ridha Allah, jangan lupa itu adalah pertolongan Allah, pemberian Allah, bukan karena amal kita. Amal kita hanyalah sebuah ketaatan dan tunduk kita dan menjalankan perintah Allah. Kalau kita betul-betul bisa menjalankan, insya Allah ibadah kita akan mendapatkannya ridha Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi. Semoga saya secara pribadi betul-betul bisa menjalankan perintah Allah, menjalankan anjuran Rasulullah dengan betul-betul ikhlas dan tulus, hanya murni kepada Allah. Dan juga pada semua Anda semua betul-betul bisa menjalankan kemurnian ibadah, ketulusan ibadah dengan ikhlas dan penuh dengan mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.